Namaku Sartika Sanjaya. Jika ada yang bertanya kepadaku apa definisi dari kata bodoh, aku akan menyodorkan cermin dan menunjuk wajahku sendiri. Malam ini, udara di dapur terasa begitu panas dan pengap. Keringat sebesar biji jagung terus mengalir dari pelipisku, membasahi kerah gaun sederhanaku yang sudah bau asap dapur. Aku baru saja mengeluarkan loyang berisi ayam panggang utuh dari dalam oven. Dari arah ruang tengah, sayup-sayup terdengar suara tawa yang renyah dan denting gelas kaca. Di luar sana, sedang berlangsung pesta ulang tahun ke-60 ibu tiriku, Sumarni, sekaligus perayaan pertunangan adik tiriku, Fitri. Selama 2 tahun terakhir, hidupku hanya berputar di dapur dan kamar tidur Sumarni saat ia lumpuh. Aku yang memandikannya, menyuapinya, hingga ia sembuh total. Dan malam ini, aku berharap pengorbananku akhirnya dianggap sebagai keluarga. Aku memindahkan ayam panggang itu ke atas piring saji keramik berukir emas. Dengan langkah gontai, aku berjalan keluar dari dapur menuju ruang makan. Udara sejuk dari pendingin ruangan langsung menyapa kulitku. Ruang makan itu tampak sangat megah dengan lampu gantung kristal yang indah. Di sana duduk Sumarni yang kini sudah sehat bugar, mengenakan gaun sutra marun dan perhiasan emas berkilau. Di sebelahnya ada Fitri dan tunangannya, serta suamiku, Hasan. Tidak ada satupun dari mereka yang menoleh saat aku meletakkan hidangan utama itu. Aku berdiri mematung di dekat kursi Hasan, berharap ia setidaknya menatapku atau menyuruhku duduk. Namun Hasan hanya fokus memotong daging di piringnya, seolah aku ini pelayan yang tidak diundang di rumah peninggalan mendiang ayah kandungku sendiri. Tiba-tiba Sumarni berdiri dan mengetuk gelasnya. Suasana meja makan seketika hening. Ia tersenyum lebar, menatap keluarga calon besan. Lalu tatapannya jatuh kepadaku dengan dingin. Sartika, panggilnya. Hadiah terbesar untuk ulang tahunku tahun ini adalah kalau kamu tidak datang ke pernikahan adikmu nanti. Aku membelalak, tidak percaya dengan apa yang kudengar. Sumarni melanjutkan dengan suara lantang agar semua orang dengar. Kamu bukan anak kandungku. Penampilanmu yang seperti pembantu hanya akan merusak citra keluarga kami di depan tamu pejabat nanti. Dadaku sesak. Rasanya seperti dihantam godam besar. Aku menoleh ke arah suamiku, memohon perlindungan. Namun Hasan hanya menyesap kopinya dan berkata pelan, "Turuti saja apa kata ibu, Tika. Jangan merusak suasana." Sumarni berjalan mendekatiku, berpura-pura merapikan kerah bajuku agar terlihat penuh kasih di mata orang lain. Namun, ia berbisik dengan suara mendesis di telingaku. "Jangan berpikir kamu bisa mengancam kami dengan uangmu. Semua tagihan vendor sudah lunas kamu bayar, kan? Uang itu tidak bisa ditarik kembali. Tugasmu sebagai bank berjalan sudah selesai, wanita kampungan. Sekarang kembali ke dapur." Ia menepuk bahuku dengan keras lalu kembali tertawa bersama tamu lainnya. Aku berdiri mematung di tengah tawa mereka yang memekakan telinga. Air mata jatuh membasahi celemek kumalku. Saat itulah, rasa sedih di dadaku mulai membeku menjadi kemarahan yang sangat pekat. Mereka pikir tugasku sudah selesai? Ini justru awal dari kehancuran mereka. Aku menyeret langkahku kembali ke dapur. Di sana, di antara tumpukan piring kotor dan sisa makanan, aku merasa lebih asing daripada di jalanan. Aku menatap foto ayah yang tergantung di dekat jendela. Beliau membangun rumah ini dengan keringatnya. Untukku. Namun sekarang, parasit-parasit itu memperlakukanku seperti sampah di tanahku sendiri. Air mataku berhenti mengalir. Rasa hangat yang tadi menyelimuti hatiku saat mengingat ayah, kini mengeras menjadi kepingan es. Mereka bilang aku hanya bank berjalan? Baiklah, mari kita lihat apa yang terjadi jika bank ini memutuskan untuk bangkrut secara sengaja dan menarik semua asetnya tanpa peringatan. Hasan masuk ke kamar saat aku sedang duduk di tepi ranjang. Ia melempar jam tangannya ke atas meja rias dengan kasar. Aku bertanya pelan, apakah dia benar-benar setuju dengan ibunya soal pelarangan kehadiranku? Hasan mendengus sambil melepas kancing ke mejanya. Ia mengatakan bahwa harga diri keluarga lebih penting daripada perasaan sensitifku. Menurutnya, aku harus bersyukur masih bisa tinggal di sini. Kata-katanya bagai belati yang menusuk sisa-sisa rasa cintaku padanya.
Ia tidak sadar bahwa sertifikat rumah yang ia tinggali saat ini masih atas namaku sepenuhnya. Dan aku baru saja memutuskan untuk tidak lagi menjadi istri yang penurut. Setelah memastikan Hasan tertidur lelap dengan dengkurannya yang egois, aku menyelinap keluar. Aku menuju ruang kerja ayah yang kini sering digunakan Hasan secara ilegal. Dengan tangan gemetar, aku membuka laci rahasia yang hanya diketahui olehku dan ayah. Di sana, aku menemukan tumpukan tagihan vendor pernikahan Fitri yang semuanya dilunasi menggunakan rekening pribadiku melalui surat kuasa yang pernah kuberikan pada Hasan. Namun, ada satu hal yang membuat jantungku berhenti berdetak. Sebuah draft surat pengalihan hak milik rumah atas nama Sumarni. Mereka tidak hanya ingin mengusirku dari pesta, mereka berencana merampas seluruh hidupku. Aku berdiri di balkon, membiarkan angin malam yang dingin menusuk kulitku. Aku menekan sebuah nomor yang sudah lama tidak kuhubungi. Jamilah, sahabatku yang merupakan seorang pengacara properti. Saat sambungan tersambung, suaraku tidak lagi bergetar. Aku memberitahunya bahwa aku ingin menjual rumah peninggalan ayah secepat mungkin dan membatalkan semua pembayaran vendor yang masih bisa ditarik kembali. Aku tidak peduli jika Fitri gagal menikah atau Sumarni kembali jatuh sakit karena syok. Jika mereka ingin aku menjadi orang asing, maka aku akan menjadi orang asing yang paling menghancurkan bagi mereka. Pagi harinya, dapur kembali menjadi medanku. Aku menyiapkan sarapan dengan gerakan yang sengaja kubuat lamban, menunjukkan sisa-sisa kepasrahan yang mereka harapkan. Sumarni duduk di meja makan dengan wajah angkuh, mengeluhkan rasa kopi yang menurutnya kurang mantap, sementara Fitri sibuk membicarakan gaun pengantinnya yang sangat mahal. Hasan hanya diam, matanya terpaku pada ponsel tanpa sekalipun menatapku. Aku menunduk, menyajikan nasi goreng dengan tangan yang sedikit gemetar bukan karena takut, melainkan karena menahan desakan adrenalin. Mereka tidak tahu bahwa setiap suapan yang mereka makan pagi ini adalah awal dari kemiskinan yang sedang kurancang. Aku berhasil menyelinap keluar dengan alasan harus membeli bumbu dapur tambahan. Di sebuah kafe pojok kota yang sepi, Jamilah sudah menungguku dengan tumpukan berkas. Ia menjelaskan bahwa proses penjualan rumah peninggalan ayah bisa dipercepat jika aku bersedia menurunkan sedikit harganya demi mendapatkan uang tunai segera. Jamilah juga memberitahuku kabar yang mengejutkan. Hasan diam-diam telah menghubungi seorang maklar tanah untuk mencoba menjaminkan sertifikat rumahku. Jantungku berpacu. Ternyata mereka bergerak lebih cepat dari yang kuduga. Aku harus mematikan langkah mereka sebelum sertifikat itu benar-benar jatuh ke tangan orang lain. Sesampainya di rumah, aku mendengar suara tawa kecil dari ruang kerja. Pintu yang sedikit terbuka memperlihatkan Hasan yang sedang asyik melakukan panggilan video. Aku menahan napas di balik bayangan lorong. Dari suaranya, aku mengenali wanita itu. Dia adalah Hayati, perias pengantin yang baru saja disewa Fitri. Hasan berjanji pada Hayati bahwa setelah urusan rumah ini beres, mereka akan pindah dan meninggalkan aku tanpa sepeser pun uang. Rasa muak yang amat sangat menjalar ke seluruh tubuhku. Mereka tidak hanya merampas hartaku, mereka merampas harga diriku sebagai istri. Namun, kemarahanku kini terasa lebih dingin dan tajam. Malam itu, saat seluruh rumah sudah terlelap, aku duduk di tepi ranjang dengan ponsel di tangan. Aku menghubungi satu persatu manajer vendor pernikahan Fitri. Dengan nada bicara yang tenang namun tegas, aku menyatakan pembatalan seluruh pesanan atas nama pribadiku sebagai pembayar sah. Satu persatu dari mereka mengonfirmasi pengembalian dana sebagian ke rekeningku. Gedung, catering, hingga dekorasi bunga yang mewah itu akan hilang tepat di hari yang mereka banggakan. Aku menatap keluar jendela, ke arah taman yang dulu sering dirawat ayah. Maafkan Tika. Yah, tapi benalu-benalu ini harus segera disingkirkan dari akarnya. Jamilah memperkenalkanku pada Pak Imran, seorang pria parubaya dengan tatapan mata yang sangat tajam dan profesional. Di atas meja kayu itu, sertifikat asli rumah peninggalan ayah tampak begitu berharga di bawah lampu kafe yang temaram. Imran menjelaskan bahwa dia siap membeli rumah itu secara tunai, asalkan aku bisa menjamin rumah dalam keadaan kosong dalam 3 hari ke depan. Aku mengangguk tanpa ragu sedikit pun, meski ada sedikit rasa perih di sudut hatiku karena harus melepas kenangan ayah demi membalas dendam. Jamilah menggenggam tanganku,
memberikan kekuatan saat aku membubuhkan tanda tangan di atas materai. Ini langkah terbaik, Tika. Sebelum Hasan berhasil memalsukan surat-suratnya, kita harus membuat rumah ini berpindah tangan secara sah, bisik Jamilah meyakinkan. Aku masuk rumah dengan sangat hati-hati, menyimpan map berkas di dalam tas belanjaan agar tidak dicurigai. Di ruang tengah, Sumarni dan Fitri sedang asyik membolak-balik katalog desain interior. Mereka tertawa riuh, menunjuk-nunjuk bagian ruang tamu yang ingin mereka hancurkan untuk diganti dengan pilar marmer baru. Nanti kalau sertifikatnya sudah atas nama ibu, kita akan ubah dapur kumuh itu menjadi bar modern. Fit, ujar Sumarni dengan nada angkuh. Aku berdiri di bayang-bayang lorong, menatap mereka dengan senyum pahit. Mereka sedang membangun istana di atas pasir yang sebentar lagi akan tersapu ombak. Dapur itu memang butuh perubahan, Bu. Ucapku pelan saat melangkah melewati mereka, membuat keduanya tersentak kaget namun segera kembali ke wajah angkuh mereka. Suasana malam yang tenang pecah saat Hasan tiba-tiba berdiri dari kursinya dengan wajah pucat setelah menerima sebuah panggilan telepon. Ia berjalan menjauh ke arah balkon, namun aku bisa mendengar suaranya yang bergetar. Rupanya, maklar tanah yang dihubunginya mulai bertanya-tanya mengapa data sertifikat di sistem terlihat sedang dalam proses pemblokiran. Hasan tampak sangat frustrasi dan mulai menyalahkan orang di seberang telepon. Aku berdiri di balik pintu dapur, menggenggam erat ponselku yang berisi bukti pembatalan vendor. Hasan kembali masuk ruangan dengan terburu-buru, menatapku dengan penuh kecurigaan. Tika, kamu tidak menyentuh laci di ruang kerja, kan? Tanyanya dengan nada menuduh. Aku menggeleng pelan, memasang wajah polos yang paling meyakinkan. Ruang kerja itu kan selalu dikunci, Mas. Aku hanya sibuk mencuci piring. Pagi harinya, Fitri berteriak histeris dari kamarnya. Ia baru saja menyadari bahwa pihak catering dan dekorasi tidak membalas pesannya sejak semalam. Ia berlari menuruni tangga dan langsung melabrakku yang sedang menyapu lantai. Mbak Tika, apa yang kamu lakukan? Kenapa manajer dekorasi bilang pesananku dibatalkan karena masalah pembayaran? Teriaknya sambil menunjukkan layar ponselnya yang menyala. Sumarni ikut keluar dari kamarnya dengan wajah merah padam. Aku menarik napas panjang. Inilah saatnya sandiwara ini mencapai puncaknya. Mungkin ada kesalahan sistem di ban mereka. Fit, kan aku bayarnya pakai rekening pribadiku. Mungkin mereka butuh verifikasi ulang karena jumlahnya besar. Jawabku tenang, sengaja memancing emosi mereka lebih jauh. Hasan yang baru saja bangun tampak bingung melihat kekacauan di pagi buta itu. Tidak menyadari bahwa jaring-jaring kehancuran mereka sudah tertutup rapat. Hasan mondar-mandir di ruang tamu. Ponselnya menempel erat di telinga sementara wajahnya memerah karena marah. Dia berteriak pada seseorang di telepon tentang pembatalan yang dianggapnya sebagai kesalahan sistem. Di sudut ruangan, Sumarni duduk dengan tangan gemetar. Tidak lagi terlihat seperti ratu yang angkuh semalam. Dia menatapku yang sedang mengelap meja dengan tatapan yang bimbang antara benci dan butuh. Aku tetap menunduk, menyembunyikan senyum kemenangan. Tika, berikan kartu ATM MU pada Hasan sekarang. Perintahnya, suaranya sedikit melengking karena stres. Kita harus membayar deposit baru untuk catering itu sebelum mereka memberikan slot kita pada orang lain. Aku mendongak pelan, memasang wajah yang paling bingung dan polos yang bisa kumiliki. Tapi Bu, bukankah Ibu bilang uangku tidak lagi dibutuhkan? Saldo di rekening itu sedang dibekukan oleh ban karena ada aktivitas mencurigakan semalam. Sepertinya ada yang mencoba menarik dana besar secara paksa. Wajah Hasan seketika memucat mendengar kata-kataku. Aku menyelinap ke balkon saat mereka sibuk berdebat di ruang tengah. Ponselku bergetar, sebuah pesan dari Jamilah muncul. Dana dari Pak Imran sudah masuk ke rekening penampungan. Akta jual beli sudah sah. Besok pagi, timnya akan datang untuk pengosongan. Pastikan kamu sudah mengemasi barang pentingmu malam ini. Jantungku berdegup kencang. Ini adalah titik di mana tidak ada jalan kembali. Aku menoleh ke arah ruang tengah, melihat foto ayah yang masih tergantung di sana. Maafkan aku, Yah, tapi rumah ini harus kurlakan agar benalu-benalu ini jatuh ke tanah. Tiba-tiba pintu balkon terbuka. Hasan berdiri di sana dengan sorot mata curiga. Apa yang kamu lakukan di sini?
Dengan siapa kamu mengirim pesan? Tanyanya ketus. Aku segera mematikan layar ponsel dan menatapnya tenang. Hanya Jamilah. Mas. Dia bertanya apakah aku baik-baik saja setelah kejadian semalam. Kamu tahu kan, dia satu-satunya temanku yang peduli. Hasan mendengus. Tidak menyadari bahwa teman yang dia remehkan itulah yang baru saja mencabut fondasi hidupnya. Sore harinya, suasana rumah terasa sangat mencekam. Fitri terus menangis di kamarnya sementara Sumarni mendekatiku di dapur dengan langkah yang tidak lagi menghentak. Dia mencoba menyentuh lenganku. Sebuah gestur yang biasanya aku dambakan namun kini terasa menjijikan. Tika, ibu pikir mungkin ibu sedikit keterlaluan semalam. Kamu tahu kan, ibu hanya stres memikirkan pernikahan Fitri. Kalau masalah bank itu sudah selesai, bisakah kamu meminjamkan sedikit lagi untuk vendor bunga? Ucapnya dengan suara yang dibuat-buat lembut. Aku meletakkan pisau dapur dengan perlahan, menatapnya langsung di mata. Tentu, Bu. Tapi Bang bilang aku harus datang langsung ke kantor pusat besok pagi pukul 9 untuk membuka blokirnya. Jadi, semua pembayaran hanya bisa dilakukan setelah itu. Sumarni tersenyum lega. Tidak tahu bahwa besok pukul 9 pagi, rumah ini bukan lagi miliknya. Bagus. Itu baru anak berbakti. Nanti kalau semua sudah beres, ibu akan izinkan kamu duduk di barisan belakang saat resepsi nanti. Tambahnya, kembali ke sifat aslinya yang merendahkan bahkan saat sedang mengemis. Malam semakin larut saat aku melihat Hasan masuk ke ruang kerja ayah dengan kunci duplikat. Aku mengintip dari balik celah pintu. Dia terlihat mencari-cari sesuatu di dalam laci. Mungkin draft pengalihan hak milik yang dia siapkan untuk Sumarni. Namun, matanya tertuju pada selembar kartu nama yang terjatuh di lantai. Kartu nama Pak Imran yang sengaja kutinggalkan sebagai umpan kecil. Dia memungutnya. Keningnya berkerut saat membaca nama sang investor properti terkenal itu. Siapa ini? Mengapa ada kartu nama pembeli tanah di sini? Gumamnya pelan. Dia segera meraih ponselnya, mencoba menghubungi nomor tersebut. Aku menahan napas di balik bayangan lorong. Jika dia berhasil menghubungi Imran sekarang, segalanya bisa berantakan. Namun, sebelum panggilannya tersambung, terdengar suara gedoran keras di pintu depan rumah. Sebuah suara pria berteriak dari luar. Permisi, kami dari tim survei properti, diperintahkan untuk memeriksa batas tanah malam ini. Suasana rumah seketika pecah oleh kepanikan baru. Hasan berlari ke pintu depan dengan wajah berang, diikuti oleh Sumarni yang tampak sangat panik. Saat pintu terbuka, 3 pria bertubuh tegap dengan rompi proyek berdiri di sana, membawa meteran laser dan buku catatan. Hasan berteriak menanyakan hak mereka mendatangi rumah pribadinya di jam istirahat. Salah satu pria itu, yang tampaknya adalah ketua tim, dengan tenang menunjukkan sebuah map berlogo perusahaan properti Pak Imran. Kami hanya menjalankan perintah kerja. Pak, rumah ini sudah terdaftar sebagai aset klien kami sejak tanda tangan AJB tadi siang. Ucap pria itu tegas. Sumarni nyaris terjatuh mendengarnya. Sementara aku berdiri di belakang mereka dengan wajah yang sengaja dibuat pucat dan bibir yang gemetar, berpura-pura tidak tahu apa-apa. Tim survei mulai masuk ke halaman dan mengukur pilar-pilar yang tadi siang dibanggakan oleh Fitri. Hasan mondar-mandir di ruang tamu, tangannya dengan gemetar menekan nomor maklar Joko berkali-kali, namun hanya suara operator yang menjawab. Ia menoleh ke arahku dengan tatapan tajam yang penuh tuduhan. Tika, apa yang kamu lakukan? Siapa Pak Imran ini? Kenapa mereka bilang rumah ini sudah dijual? Teriaknya hingga urat lehernya menonjol. Aku merosot ke lantai, menutupi wajahku dan menangis sesenggukan secara teatrikal. Aku tidak tahu, Mas. Aku hanya ke bank untuk mengecek blokir itu. Lalu ada orang bertanya soal alamat ini. Aku tidak mengerti apa-apa. Sumarni berteriak histeris, menyalahkan suasananya yang tidak mendukung rencana pernikahan Fitri besok pagi. Fitri berlari menuruni tangga dengan wajah yang masih tertutup masker kecantikan, berteriak menanyakan keributan di bawah. Saat ia melihat orang-orang asing di halaman sedang memotret struktur bangunan, ia menjerit histeris. Mas Hasan, usir mereka. Besok pagi vendor dekorasi akan datang. Mereka tidak boleh ada di sini.
Hasan hanya diam mematung. Ponselnya jatuh ke lantai. Ia baru saja menyadari bahwa rencananya untuk menggunakan sertifikat palsu sudah tidak berguna jika pemilik aslinya, yaitu aku, telah melakukan transaksi sah lebih dulu. Aku menatap mereka dari balik sela-sela jariku yang menutupi wajah. Tidak ada lagi kesedihan di sana. Hanya kepuasan melihat mereka mulai menyadari bahwa istana pasir mereka benar-benar runtuh sebelum fajar pernikahan tiba. Hasan mencengkeram lenganku dan menyeretku kasar ke dapur. Jauh dari pendengaran ibunya yang masih meratap. Ia menekankan tubuhku ke meja makan. Matanya menyala penuh kemarahan. Kamu menjualnya, kan? Kamu menggunakan sertifikat asli itu di belakangku. Desisnya rendah. Aku tidak lagi berpura-pura menangis. Aku berdiri tegak, menatap matanya dengan keberanian yang belum pernah ia lihat selama pernikahan kami. Aku hanya melakukan apa yang kalian ajarkan, Mas. Menyelamatkan diri sendiri. Kamu ingin membuangku ke jalanan bersama priasmu itu? Sekarang, silakan bawa ibu dan adikmu pergi sebelum polisi datang besok pagi karena laporan pemalsuan dokumen yang sedang diproses Jamilah. Hasan ternganga, tangannya perlahan melemah saat ia menyadari bahwa istri yang ia anggap bodoh telah mengikat lehernya dengan jerat hukum. Sumarni berlari ke ruang tengah. Suaranya melengking tinggi saat melihat tim survei mulai menempelkan stiker inventaris pada lemari jati peninggalan ayah. Hentikan! Ini pencurian. Hasan, lakukan sesuatu. Teriaknya histeris. Tangannya gemetar menunjuk para pria berseragam proyek itu. Hasan keluar dari dapur dengan langkah gontai. Wajahnya pucat pasi seolah seluruh darahnya telah tersedot habis. Ia tidak berani menatap ibunya. Apalagi menatap para petugas itu. Sartika mengikuti dari belakang, melipat tangan di dada dengan tenang, mengamati reruntuhan harga diri keluarga tirinya. Tidak ada gunanya berteriak, Bu. Mereka hanya menjalankan tugas untuk pemilik baru. Ibu harus mulai berpikir mau membawa baju yang mana, karena besok pagi pintu ini akan digembok selamanya. Ucapnya dingin tanpa sedikit pun rasa iba. Fitri jatuh terduduk di atas karpet. Menatap dekorasi yang baru setengah jadi di halaman melalui jendela besar yang kini terasa seperti bingkai bencana. Pernikahanku, semua tamu undangan akan datang besok. Bagaimana dengan Dwi? Bagaimana dengan gaunku? Ratapnya dengan suara yang pecah. Sartika mendekati adik tirinya, lalu berbicara cukup keras agar Sumarni juga mendengar dengan jelas. Mas Hasan tidak pernah berniat menjadikan rumah ini milikmu, Fit. Dia sudah menyiapkan apartemen mewah untuk Hayati. Rencananya adalah menjual rumah ini diam-diam dan meninggalkan kalian berdua setelah uang dari maklar itu cair. Kalian hanya bidak yang akan dia buang setelah urusannya selesai. Sumarni tersentak, menoleh ke arah Hasan dengan tatapan tidak percaya yang menusuk. Hasan? Jadi itu sebabnya kamu begitu semangat mengurus sertifikat itu? Kamu mau meninggalkan ibu juga demi wanita prias itu? Pimpinan tim survei masuk ke tengah ruangan membawa map biru berisi dokumen penyegelan. Waktu Anda tinggal sampai jam 8 pagi besok. Jika barang-barang tidak segera dikosongkan, kami akan mengangkutnya ke gudang sitaan sesuai instruksi Pak Imran, ucapnya tanpa ekspresi. Hasan tiba-tiba merosot dan berlutut di depan Sartika, mencoba meraih ujung celemeknya yang kumal. Tika, maafkan aku. Aku hilaf. Hayati yang menggodaku. Kita bisa mulai dari awal. Cabut laporannya. Kita bicarakan ini baik-baik sebagai suami istri. Rintihnya dengan suara serak. Sartika menarik kakinya dengan jijik, membiarkan Hasan bersujud di lantai yang dulu selalu ia pel hingga mengilap. Mulai dari awal di sel penjara. Mas? Jamilah baru saja mengonfirmasi bahwa bukti transfer, uang pelicin, yang kamu berikan pada maklar Joko sudah sampai ke tangan penyidik. Malam ini mungkin adalah malam terakhirmu tidur tanpa jeruji besi. Sumarni tiba-tiba bangkit dengan mata yang liar, berlari menuju lemari pajangan kristal dan mulai memasukkan barang-barang kecil ke dalam tasnya. Fitri mengikutinya, mencoba melepas lukisan mahal di dinding. Ini semua punya ayahku. Kamu tidak bisa melarang kami membawa barang-barang ini, teriak Sumarni sambil gemetar. Aku hanya berdiri bersedekap, menatap mereka dengan tatapan kosong. Petugas pimpinan tim survei segera menghalangi mereka,
mengingatkan bahwa semua inventaris rumah sudah masuk dalam catatan akta jual beli dan dilarang dipindahkan tanpa izin pemilik baru. Barang-barang itu bukan lagi milik kalian sejak kalian mencoba menjual rumah ini secara ilegal. Ucapku pelan, membuat Fitri menjatuhkan vas bunga yang dipegangnya hingga hancur berkeping-keping di lantai. Suara sirine polisi meraung di depan pagar, memecah kesunyian malam yang mencekam. Jamilah masuk bersama 2 petugas kepolisian yang langsung menunjukkan surat perintah penahanan untuk Hasan. "Mas, tolong jelaskan. Kamu bilang semua aman," jerit Fitri sambil mengguncang bahu kakaknya. Hasan hanya menunduk. Air matanya jatuh di atas lantai yang sebentar lagi bukan miliknya. Salah satu polisi menunjukkan bukti percakapan terakhir dari ponsel Hayati yang baru saja disita. Wanita itu ternyata sudah mengosongkan rekening bersama yang ia buat dengan Hasan dan melarikan diri keluar kota sejak sore tadi. Hasan merosot ke lantai, menyadari bahwa ia tidak hanya kehilangan rumah dan istrinya, tapi juga ditipu oleh wanita yang ia puja. "Dia sudah pergi. Hasan, kamu sendirian sekarang," bisik Jamilah dengan nada puas. Matahari pagi menyinari papan pengumuman besar yang kini terpasang di pagar rumah. "Properti ini milik Pak Imran, dilarang masuk." Sumarni dan Fitri duduk di pinggir jalan dengan 3 koper besar yang isinya berantakan, mengenakan pakaian tidur yang lusuh karena tidak sempat berganti. Tidak ada gaun pengantin, tidak ada pesta, hanya debu jalanan yang menyapa mereka. Aku keluar dari rumah itu untuk terakhir kalinya, membawa tas kecil berisi foto ayah. Tika, ampuni ibu, kami mau tinggal di mana?" Ratap Sumarni sambil mencoba memegang kakiku. Aku menarik kakiku, menatap mereka untuk terakhir kalinya sebelum masuk ke mobil Jamilah. "Tinggallah dimanapun rasa malu kalian membawa kalian, karena di hidupku, kalian sudah mati," jawabku sebelum menutup pintu mobil dengan keras. Di dalam mobil, Jamilah tidak langsung menjalankan mesinnya. Ia menoleh padaku dengan wajah serius. "Tika, ini belum benar-benar berakhir." Pengacara Hasan baru saja mengajukan pembelaan bahwa semua transaksi penjualan rumah ini adalah ilegal karena dilakukan tanpa persetujuan suami dalam ikatan pernikahan yang sah. Dia mencoba mengklaim bahwa kamu melakukan penipuan harta bersama untuk menjatuhkannya. Aku terdiam, menatap ke jendela ke arah rumah yang kini semakin menjauh. "Dia ingin menyeretku ke penjara bersamanya?" tanyaku dengan nada dingin. Jamilah mengangguk pelan. "Dia punya draft palsu yang menyatakan bahwa kamu memberikan kuasa penuh padanya sebulan lalu. Kita harus membuktikan di pengadilan bahwa dokumen itu palsu sebelum mereka bisa membekukan asetmu kembali." Rasa lelah yang baru saja hilang kini kembali, namun amarahku justru semakin mengkristal. Jamilah membentangkan salinan draft surat kuasa itu di atas meja kaca yang dingin. Sartika mendekat. Matanya yang lelah menatap lekat-lekat goresan tinta yang sangat menyerupai tanda tangannya sendiri. "Hasan sangat rapi," gumam Jamilah sambil mengetuk-ngetuk pena. "Notaris yang melegalisir ini adalah kenalan lamanya. Seseorang bernama Pak Baskoro yang sudah sering bermasalah dengan kode etik. Jika kita tidak bisa membuktikan ini palsu, hakim bisa membatalkan transaksi dengan Pak Imran karena dianggap cacat hukum." Sartika merasakan denyut di pelipisnya semakin kencang. Ia menyadari bahwa memenangkan pertempuran di rumah hanyalah babak pembuka. Perang yang sesungguhnya baru saja dimulai di meja hijau. "Dia ingin menyeret aku ke dalam lumpur bersamanya," bisik Sartika. Suaranya parau namun penuh tekad. "Dia pikir aku akan takut dengan ancaman penjara ini, tapi dia lupa bahwa aku sudah tidak punya apa-apa lagi untuk dikorbankan selain kebenaran." Bau apak dan besi berkarat menyapa indera penciuman Sartika saat ia duduk di balik sekat kaca ruang kunjungan. Hasan muncul dengan pengawalan. Kemeja kantornya yang dulu rapi kini tampak kusam dan kusut. Ia menatap Sartika dengan seringai yang menyakitkan. "Kamu pikir kamu menang, Tika?" tanya Hasan. Suaranya bergema dingin melalui lubang bicara. "Surat kuasa itu sah di mata hukum untuk saat ini. Jika aku jatuh, aku akan memastikan kamu juga membusuk di sini karena penipuan aset. Kamu menjual rumah tanpa izin suamimu. Itu pidana." Sartika tidak berkedip sedikit pun. Ia menempelkan telapak tangannya di kaca, menatap pria yang pernah ia cintai itu dengan rasa muak yang mendalam.
Aku sudah mengirimkan bukti rekaman suaramu dengan Joko ke tim forensik digital. Hasan, kamu bisa memalsukan kertas. Tapi kamu tidak bisa menghapus jejak digital pembicaraanmu soal rencana pengusiranku. Nikmatilah hari-harimu di sini, karena aku tidak akan berhenti sampai kamu tidak punya selembar benang pun untuk menutupi kemiskinanmu. Kantor Notaris Baskoro terletak di sudut kota yang agak kumuh, kontras dengan kemegahan rumah peninggalan ayah. Sartika melangkah masuk dengan kepala tegak, sementara Jamilah sudah menyiapkan kamera ponsel untuk merekam segala interaksi. Seorang asisten notaris yang tampak gugup mencoba menghalangi mereka, namun Jamilah langsung mengeluarkan kartu tanda pengacara dan surat peringatan keras. Kami tahu Baskoro tidak ada di tempat, tapi kami juga tahu di mana kalian menyimpan buku register keluar masuk dokumen bulan lalu, ancam Jamilah dengan nada otoriter. Sartika berdiri di tengah ruangan, matanya menyapu tumpukan map yang berantakan. Tiba-tiba, ia melihat sebuah amplop coklat dengan tulisan tangan yang ia kenali sebagai tulisan maklar Joko di atas meja asisten tersebut. Itu dia, bisik Sartika. Ia menyadari bahwa Hasan mungkin telah membayar untuk dokumen palsu, namun para komplotannya terlalu ceroboh untuk menghilangkan bukti komunikasi mereka di kantor ini. Jamilah menggebrak meja asisten notaris itu dengan map hukumnya, membuat pria muda di depannya hampir melompat dari kursi. Sartika dengan cepat menyambar amplop coklat milik Joko, merobeknya, dan menemukan selembar kwitansi tulisan tangan dengan nominal fantastis yang ditujukan kepada Baskoro untuk pengesahan khusus. Jamilah menatap asisten itu dengan mata tajam, mengancam akan menyeretnya sebagai saksi kolusi jika dia tidak buka suara sekarang juga. Dengan suara gemetar, asisten itu mengaku bahwa Baskoro sebenarnya sedang bersembunyi di sebuah villa di puncak untuk menghindari pemeriksaan polisi. Sartika menggenggam kwitansi itu erat. Bukti ini adalah nyawa bagi keabsahan penjualan rumahnya. Namun asisten itu juga membisikkan sesuatu yang membuat jantung Sartika mencelos. Baskoro telah mengirimkan salinan digital surat kuasa palsu itu langsung ke sistem pusat pengadilan pagi ini. Di dalam kamar losmen yang sempit dan berbau apek, Sumarni duduk di tepi ranjang yang berderit, menatap Fitri yang masih menangis terseduh-seduh sambil mencoba membersihkan maskaranya yang luntur. Kemarahan di mata Sumarni belum padam. Ia justru terlihat semakin berbahaya dalam keterpurukannya. Ia merogoh saku tasnya dan mengeluarkan sebuah kunci kuno yang ia sembunyikan selama ini, sebuah kunci kotak deposit lain milik ayah Sartika yang tidak pernah diketahui siapapun. Sumarni berbisik kepada Fitri bahwa di dalam kotak itu tersimpan rahasia tentang hutang masa lalu ayah Sartika yang bisa membuat seluruh harta warisannya disita oleh pihak ketiga. Ia bertekad, jika ia tidak bisa memiliki rumah itu, maka Sartika juga harus kehilangan segalanya dan ikut jatuh ke dalam lubang kemiskinan bersamanya. Ponsel Sartika bergetar hebat di tengah perjalanan mereka menuju puncak. Nama Pak Imran berkedip di layar, dan saat Sartika mengangkatnya, suara pria itu terdengar sangat berang. Imran mengabarkan bahwa pengadilan baru saja mengeluarkan surat status quo atas rumah peninggalan ayahnya karena adanya gugatan kepemilikan ganda yang diajukan oleh pengacara Hasan. Artinya, Pak Imran dilarang merenovasi atau bahkan memasuki rumah itu sampai persidangan selesai, dan uang pembayaran yang sudah masuk rekening Sartika terancam dibekukan oleh bank atas perintah sita jaminan. Jamilah segera menepikan mobil. Wajahnya menegang saat mendengar situasi tersebut. Hasan telah berhasil menggunakan surat kuasa palsu itu sebagai bom hukum untuk mengunci gerak Sartika, membuat kemenangan Sartika sebelumnya terasa sangat rapuh. Sartika duduk kembali di depan kaca pembatas. Namun kali ini Hasan tidak terlihat terpuruk. Sebaliknya, pria itu tampak merapikan kemejanya yang kusam dan memberikan senyum kemenangan yang menjijikan. Melalui telepon interkom, Hasan berbisik bahwa pengacaranya sangat lihai dan surat status quo itu hanyalah awal dari penderitaan Sartika. Hasan menantang Sartika untuk mencabut semua laporannya jika ingin uang miliaran rupiah di rekeningnya tidak disita negara sebagai jaminan perkara. Ia bahkan mengancam akan membongkar sisi gelap bisnis ayah Sartika yang selama ini ia tutupi, sesuatu yang ia klaim diketahui oleh Sumarni. Sartika menatap tajam ke arah suaminya, menyadari bahwa ia tidak hanya melawan seorang pengkhianat, tetapi sebuah konspirasi keluarga yang sudah berakar jauh lebih dalam dari yang ia bayangkan. Dinginnya kabut puncak tak menyurutkan api di hati Sartika.
Di depan sebuah villa terpencil, Jamilah bersama tim kepolisian yang sudah disiapkan melakukan penggerebekan mendadak. Notaris Baskoro ditemukan sedang mencoba membakar beberapa dokumen, namun Sartika bergerak cepat menyiramkan air dari vas bunga di dekatnya. Terlambat, Pak Baskoro. Jejak digital di server Anda sudah diamankan oleh tim forensik, teriak Jamilah. Sartika menatap Baskoro yang kini gemetar ketakutan di sudut ruangan. Di antara sisa kertas yang basah, Sartika menemukan salinan asli draft pemalsuan yang ditandatangani Hasan di bawah tekanan, beserta catatan pembayaran suap yang sangat detil. Dengan bukti ini, surat kuasa palsu yang digunakan Hasan di pengadilan otomatis menjadi sampah. Sartika menatap Baskoro dengan dingin, menyadari bahwa ketakutan pria ini adalah kunci kebebasannya. Sumarni tiba di bank dengan wajah penuh kemenangan palsu, menyeret Fitri yang terlihat lesu. Ia yakin isi kotak deposit rahasia itu akan menghancurkan Sartika. Namun, saat kotak itu dibuka di depan petugas bank dan Sartika yang sudah menunggu bersama Jamilah, isinya bukan tumpukan utang. Di dalamnya terdapat sebuah surat wasiat tambahan yang dilegalisir dan rekaman video di dalam flash disk. Saat diputar, suara ayah Sartika memenuhi ruangan, menyatakan bahwa ia sudah lama mengetahui sifat asli Sumarni dan sengaja memisahkan harta pribadinya agar hanya bisa diakses Sartika jika ia dalam bahaya. Untuk Sumarni, tidak ada satu sen pun karena pengkhianatanmu di masa lalu. Suara ayah terdengar tegas. Sumarni jatuh terduduk. Kunci kuno di tangannya terlepas. Rahasia, sisi gelap, yang ia simpan ternyata adalah bukti perselingkuhan Sumarni sendiri di masa lalu yang sudah diketahui ayah sejak lama. Ruang sidang menjadi saksi bisu kehancuran para parasit. Hakim mengetuk palu dengan keras, menyatakan bahwa seluruh dakwaan terhadap Hasan, Sumarni, dan notaris Baskoro terbukti secara sah dan meyakinkan. Hasan divonis 7 tahun penjara atas penipuan dan pemalsuan, sementara Sumarni menyusul dengan dakwaan konspirasi jahat. Fitri, yang tidak memiliki apa-apa lagi, hanya bisa meratap saat aset yang ia banggakan disita untuk membayar ganti rugi. Hasan berteriak memohon ampun saat petugas menyeretnya keluar. Namun Sartika hanya berdiri tegak di bangku penonton, menatap mereka tanpa emosi. Status quo dicabut, dan dana penjualan rumah kini sepenuhnya aman di bawah kendali Sartika. Ia berjalan keluar dari ruang sidang, meninggalkan bayang-bayang masa lalu yang kelam di belakang pintu kayu jati pengadilan. Beberapa bulan kemudian, Sartika berdiri di depan butik barunya yang elegan dan modern. Tidak ada lagi celemek kumal atau asap dapur yang menyesakan. Ia mengenakan gaun yang anggun dengan wajah yang kini segar dan penuh sinar kebahagiaan. Ia melihat foto ayah yang terpajang di meja kerjanya, kini dalam bingkai emas yang indah. Jamilah masuk membawa buket bunga besar untuk merayakan pembukaan butik tersebut. Kamu melakukannya, Tika. Kamu bukan lagi bank berjalan, tapi pemilik masa depanmu sendiri, ujar Jamilah bangga. Sartika tersenyum, menatap keluar jendela ke arah kota yang kini terasa luas dan penuh kemungkinan. Ia telah memenangkan perangnya, membuktikan bahwa ketulusan yang dikhianati bisa berubah menjadi kekuatan yang tak terkalahkan. Sartika Sanjaya akhirnya menemukan definisi kebahagiaan yang sesungguhnya. Hidup tanpa beban dari orang-orang yang hanya tahu cara meminta tanpa pernah menghargai. Selesai.